Pemirsa, sebuah kasus pembunuhan terjadi di wilayah Polres Bogor, Jawa Barat. Korbannya adalah penguasa lahan parkir liar. Korban dihabisi oleh pembunuh bayaran. Seperti apa ceritanya? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir. Kita cacadin aja deh, jangan sampai meninggal. Begini saya papai ke sana, itu kondisi masih hidup, kayak masih ada napas gitu. Satu tahun sebelum kejadian ini sudah direncanakan, sudah dibicarakan. (17 Oktober lalu, seorang pria terkapar bersimbah darah di pinggir jalan di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nyawanya tak tertolong akibat luka yang dideritanya cukup parah. Pria nahas tersebut tewas saat perjalanan menuju rumah sakit. Korban diketahui bernama Purnama alias Gopur, seorang juru parkir di wilayah Cilengsi. Ia dihabisi oleh seorang yang menghampirinya secara tiba-tiba. Dari hasil otopsi, terdapat 3 luka sabetan senjata tajam di tubuh korban. 2 di antaranya di sisi kiri tubuh korban. Tak banyak warga yang berani menolong saat peristiwa itu terjadi, kecuali Kosim, salah satu pedagang yang ada di sekitar lokasi kejadian. Di sini, ya di sini orangnya. Itu gimana kondisinya? Lagi berdiri lah begini, pegangin. Ini kondisi gini seperti apa? Udah berdarah, bolong. Jadi begini saya papai ke sana, sini terakhir kan. Karena saya bingung harus gimana, lapor ke belakang, ke RT, ke Pak RT. Itu kondisi masih hidup? Kayak masih ada napas gitu, cuman berhubung mungkin pendarahan banyak gitu ya. Apa nggak tahu sih meninggal di sini apa enggaknya mah. Nggak ada ribut-ribut, Mas? Sama sekali nggak ngedenger katanya orang ribut apa gimana gitu. Soalnya kan di dalam kalau emang ngelihat mah emang istilahnya nggak ngelihat, soalnya ketutup peseng gitu. Peristiwa pembunuhan ini kemudian ditangani Polsek Cilengsi, Bogor. Sejumlah saksi diperiksa. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menduga korban dihabisi oleh orang yang dikenalnya. Kita menemukan petunjuk di hari keempat. Di hari keempat sampai hari keenam, kita mendalami petunjuk itu dari 18 kemungkinan, hanya ada 1 kemungkinan yang memang yang mengarah kepada pembunuhan berencana. Di hari ke-6 ini kita belum menangkap pembunuh bayarannya, baru otak perencananya saja gitu. Jadi dari hari ke-6 sampai hari ke-10 kita melakukan pengejaran terhadap eksekutornya atau pembunuh bayaran. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus ini. Otak perencana ini di hari pertama sebenarnya sudah kita amankan dan kita periksa sebagai saksi. Dari awal sampai hari keempat pun dia tidak mengakui perbuatannya. Bahkan pelaku ini sempat menolong korban juga. Pada saat kejadian dia bawa ke rumah sakit, dia urusin semua administrasinya di rumah sakit, seperti itu. Rekaman kamera pengintai atau CCTV jadi petunjuk awal terungkapnya kasus ini. Dalam rekaman CCTV yang disita polisi, nampak seorang pria dicurigai terlibat dalam kasus ini. Adalah Ahyar alias Ende, yang merupakan kepala preman penguasa lahan parkir tempat Gofur terbunuh. Saat itu Ahyar alias Ende sepertinya sedang memantau situasi dari seberang jalan. Polisi akhirnya mendapat cukup bukti
untuk menetapkan Ahyar sebagai tersangka. Rupanya Ahyar adalah otak pelaku pembunuhan ini. Ia meminta bantuan kepada orang lain untuk menghabisi korban. Dia lebih mendominasi, dia lebih menguasai, dia lebih ditakuti. Dia yang mengajak ke sana kok malah dia yang merasa tersisihkan. Nah itulah yang menjadi motif ya, sakit hati. Berdasarkan keterangan yang didapat, polisi akhirnya meringkus dua pelaku lain. Masing-masing Nono Darno yang merupakan eksekutor lapangan dan Deta Apriyatna yang bertugas sebagai joki sekaligus memantau situasi di lapangan. Mereka terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri saat dikejar. Kami melakukan pengejaran ke daerah Bandung, Cirebon, Sumedang, dan Majalengka. Sandiwara Ahyar pun terbongkar. Rupanya sudah lama ia merencanakan pembunuhan ini. 1 tahun sebelum kejadian ini sudah direncanakan, sudah dibicarakan. Otak pelakunya ini, AH ini sudah menceritakan rasa sakit hatinya apa segala macam kepada kedua eksekutor ini. Tapi itu baru difikskan 1 minggu sebelum kejadian. Jadi sebelum tanggal 17 Oktober itu, 1 minggu itu mereka bertemu di Sumedang. Mereka sudah ada kesepakatan di sana, kalau ini berhasil semuanya akan diberikan uang sejumlah 5 juta masing-masing. Lalu, apa alasan Ahyar menghabisi Purnama alias Gofur? Benarkah karena rebutan lahan parkir? Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus tewasnya seorang penguasa lahan parkir liar di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. 1 orang sebagai otak pelaku dan 2 lainnya sebagai operator lapangan. Lalu bagaimana pelaku mengeksekusi korban? Sang eksekutor lapangan sempat mengungkapkan kepada tim menyingkap tabir. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tewasnya Purnama alias Gofur, penguasa lahan parkir di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumlah barang bukti diantaranya telepon genggam dan senjata tajam yang digunakan oleh salah satu tersangka telah disita polisi. Nah, ini dari 2 buah sajam ini yang digunakan untuk mengeksekusi korban yang mana, Pak? Yang digunakan pelaku saudara Den ini, tersangka yang otak pelaku ini beli ke pasar. Nah, kemudian setelah beli, alat ini diberikan kepada tersangka 2 DN. Kemudian saudara DN mengasah alat sajam ini supaya tajam untuk melakukan eksekusi kepada korban. Untuk mengetahui lebih dalam soal kasus ini, kami coba menemui 3 tersangka. Awalnya, kami berbincang dengan Ahyar alias Ende, otak pelaku pembunuhan. Kepada kami, Ahyar pun menceritakan alasan ia menyewa orang untuk menghabisi korban. Saya bilanglah sama adik ponakan saya, Kak, Dek, kasih Dek, kalau itu Gofur ngelarang anak-anak segala itu, segala ngelarang jaga, nggak boleh. Tapi mereka diomelin, Dek. Minta tolonglah sama Dedek, Dek. Kenapa kayak gitu mulu, Gofur? Ya tiap hari beli cerulit, tiap itu cuma nakutin, dia suka nantangin. Ayo katanya, saya masih berani katanya sama pedang saya, sama cerulit itu. Rencana pembunuhan pun dimulai. Kita cacadin aja, Dek, Gofur, tapi jangan sampai meninggal, ya. Terus kita ngomong, kalau masalah cacat gak cacat mah kita nggak tahu, kalau kayak gitu mah paling mati. Saat eksekusi dilakukan, Ahyar sebenarnya ada di lokasi kejadian. Bahkan ia sempat menolong korban. Saya lari ke
rumah istrinya saya ngasih tahu almarhum tergeletak di trotoar. Udah gitu saya nolongin ke rumah sakit sama adanya, pura-pura supaya nggak ketahuan. Ketika ditanya soal alasan rebutan lahan parkir, Ahyar membantahnya. Kalau masalah parkiran saya belum pernah saya punya dendam, punya kesal atau gimana. Malahan ya akur biasa Pak sama dia. Yang itu doang yang kita bikin gitu. Di Kia Parma suruh pada ayah diomelin. Saya lagi minum istirahat. Kita berpikir itu kurang gimana saya kata kita usaha bareng-bareng sama dia atau gimana sama dia. Rupanya dalam sehari Ahyar bisa mengantongi uang hingga ratusan ribu dari hasil setoran parkir. Kia Parma 50, 10, 60, sama Alfa 10.000, sama yang di jalan ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 40, nyampe lah 300. Tersangka berikutnya yang kami temui adalah Deta Apriyatna. Deta mengakui kalau ia memang diminta untuk membantu Ahyar. Kamu berangkat ke sana kayak gitu, nanti dikasih lah buat itu mah. Berapa? Kasih 2 juta. 1 juta, 1 juta. Kakak minta tolong, kakak cacadin aja. Terus kalau misalkannya orangnya meninggal gimana? Ya gak apa-apa, gak bakalan apa-apa, ada orangnya juga. Untuk menjalankan aksinya, Deta meminta bantuan seorang temannya, Nono Darno. Inilah sosok Nono Darno, sang eksekutor lapangan. Nono pun bercerita soal aksi yang dilakukannya saat itu. Korban lagi duduk, kita langsung nyamperin naik motor. Kita langsung sabetin parangnya ke kaki. Terus mau sabetin lagi ke tangan. Dia ada perlawanan berdiri, jadi kena leher. Ada tangkisan dari tangannya, jadi meleset kena leher. Terus dia berbalik, kena punggung. Dia lari, saya ikut lari. Dia lari ke jalan, kita lari ke motor, saya lari ke motor. Sebenarnya, Purnama alias Gofur bukan target mati. Mau dicacatin, tapi meleset kena ada suatu perlawanan. Si korban berdiri mau sabet tangan, jadi kena leher. Karena itu ada parangnya, ada yang ujungnya yang ada ngeluk-ngeluk. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Orang yang paling terpukul atas tewasnya Purnama alias Gofur, penguasa lahan parkir liar, adalah Tuti Rohaiti. Ibu dua anak ini harus kehilangan suami yang dianggapnya sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Ahyar dan Purnama alias Gofur merupakan saudara dekat. Keduanya adalah sepupu dan sudah lama akrab satu sama lain. Namun sayang, Gofur harus tewas di tangan pembunuh bayaran yang disewa oleh Ahyar. Tim menyingkap tabir coba menemui keluarga Ahyar yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Pak, rumahnya Ende yang mana ya? Ahyar. Iya. Atas sini ya. Oke. Makasih ya, Pak. Sayangnya, rumah yang selama ini ditempati oleh Ahyar dan keluarga sudah kosong. Rumahnya yang hijau itu, Pak? Kosong, Pak ya? Pak,
Kosong bang? Yang mana? Kosong. Kemana ya bang? Pulang kampung. Karena ngerasa bersalah, keluarganya mau dengan sebetulnya. Oh, oke. Oke. Ya udah. Tahu kita juga kita sebatas Kosongnya udah lama ya? ya semenjak kejadian kemarin itu. Oh. Oke. Pas dia dibawa, akhirnya kosong semua. Sementara itu, di sebuah warung kami bertemu dengan Andi Supandi, juru parkir yang merupakan anak buah Gofur. Di mata Andi, Gofur merupakan sosok yang baik. Ya intinya gini, kalau misalkan bos saya ini, ya kan bos saya kan anak buahnya dia, anak buahnya korban. Jadi sikap dia, satu kalau udah minum, emang tingkah lakunya kurang bagus. Tapi kalau belum minum, tingkah lakunya luar biasa sangat baik. Sama kita juga sangat baik, sangat sayang kok. Andi pun bercerita soal uang yang didapat oleh bos parkir seperti Ahyar dan Gofur setiap harinya. Nah kalau dari 3 titik ini, bos Gofur ini per harinya itu dapat 250.000. Kalau Aande ini dapat baik banget gitu sama keluarga, yang respeknya peduli gitu, sama anak juga yang sayang gitu. Anak mau apa juga langsung yang diturut sama dia. Ya kalau ada saudara yang kesusahan gitu, dia pasti langsung ada apa gitu ditanya, ya oh ini misalkan butuh apa gitu, ya dia bantu. Tuti sempat tak percaya kalau otak pembunuh suaminya adalah Ahyar. Dia tuh yang namanya sehari-hari bareng gitu kan, dia berdua terus di depan. Ya pas tahu dia yang ngelakuin, ya bener-bener yang ya Allah ini orang tega banget gitu. Agem tuh yang baik sama dia, sama keluarganya dia baik, sampai yang anaknya aja tuh pernah dibawa ke rumah, mau dikenalin sama anak saya gitu, ntar sekolahnya bareng gitu. Sepertinya untuk urusan pekerjaan, Gofur jarang bercerita kepada sang istri. Kayak nggak ada konflik sama sekali, nggak ada. Dia nggak yang pernah ngeluh tentang Ahyar itu, kalau dia marah gimana, nggak ada. Kayaknya dia kalau ada masalah di depan tuh yang istri itu nggak boleh tahu, kayaknya gitu. Suasana yang cukup beda kini dirasakan oleh Tuti sepeninggal sang suami. Sepi banget, beneran sepi banget di rumah. Biasanya kan dia kalau makan aja minta ambilin gitu, minta suapin makan. Nggak ada sekarang. Sepi, beneran sepi banget, berubah. Dan anaknya juga kalau mau apa-apa kan, ayah misalkan tiap pagi nganterin sekolah gitu, nggak ada. Jemput sekolah juga kan dia yang jemput juga, nggak ada. Udah berubah banget semuanya. Tuti Rohaiti juga terkadang bingung untuk menjawab pertanyaan sang anak soal keberadaan ayahnya. Anak-anak yang bilang ayah ke depan mah iya gitu, ayah ke depan iya, udah kok nggak pulang-pulang gitu aja udah. Atas peristiwa pahit yang menimpanya ini, Tuti berharap pelaku dihukum seberat-beratnya.
sesuai sama kelakuan yang udah dia lakuin sama Gempur tuh, pengen yang dia rasain gitu, yang Gempur rasain. Mencari nafkah di jalan memang keras dan penuh resiko. Jika tak pintar-pintar, akan berakibat fatal, terbunuh atau menjadi seorang pembunuh. Saya Sira Safira, sampai jumpa di program Menyingkap Tabir pekan depan dalam kasus kriminal menarik lainnya.